Untuk itu, pemerintah mengambil sejumlah langkah tegas agar tenaga kesehatan dan masyarakat sementara waktu tidak memberikan obat-obatan dalam bentuk cair atau sirup kepada anak-anak. Sebab diduga kuat penyebab awal kemunculan penyakit mematikan ini adalah cemaran yang ada dalam sejumlah obat sirup. Yang pertama, bagi tenaga kesehatan dan rumah sakit. Tenaga kesehatan menghentikan sementara peresepan obat sirup yang diduga terkontaminasi etilen glikol atau dietilen glikol sesuai hasil investigasi Kemenkes dan Badan POM. Kedua, bila memerlukan obat sirup khusus, misalnya obat anti epilepsi atau lainnya yang tidak dapat diganti sediaan lain, harap konsultasikan dengan dokter spesialis anak atau konsultan anak. Yang ketiga, jika diperlukan, tenaga kesehatan dapat meresepkan obat pengganti yang tidak terdapat dalam daftar dugaan obat terkontaminasi atau dengan jenis sediaan lain seperti suppositoria yang dimasukkan ke dalam anus, atau dapat mengganti dengan obat puyer dalam bentuk tunggal atau monoterapi. Yang keempat, peresepan obat puyer tunggal hanya boleh dilakukan oleh dokter dengan memperhatikan dosis berdasarkan berat badan, kebersihan, pembuatan, dan tata cara pemberian. Kemudian himbauan kami bagi masyarakat, yang pertama, masyarakat untuk sementara waktu agar tidak membeli obat bebas tanpa rekomendasi tenaga kesehatan sampai didapatkan hasil investigasi menyeluruh oleh Kemenkes dan Badan POM. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah penyakit ini disebabkan oleh etilen glikol dan dietilen glikol yang terdapat dalam sejumlah obat-obatan sirup? Mengapa baru kali ini berjangkit? Padahal masyarakat sudah sangat akrab dengan sejumlah obat penurun panas atau mengatasi demam pada anak yang dijual bebas. ...269 anak di Indonesia mengalami kasus gagal ginjal akut. Bahkan dari 269, 157-nya itu dinyatakan meninggal dunia. Ini data per 26 Oktober 2022 yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan. Sebetulnya penyebabnya ini apa? Apakah memang betul karena pencemar yang ada di dalam obat sirup atau ada faktor lain di luar itu? Kita akan coba temukan faktanya bersama saya, Gina Vita. Kasus gagal ginjal akut misterius kini tengah menghantui seluruh keluarga di Indonesia. Penyakit mematikan yang menyerang sejak akhir Januari 2022 dan mulai meledak di bulan Agustus 2022 ini telah menyebabkan ratusan anak meninggal dunia. Dari hasil rilis Kementerian Kesehatan per tanggal 26 Oktober 2022, telah ditemukan 269 kasus gagal ginjal akut pada anak, 157 anak meninggal dunia, 73 anak masih mendapatkan perawatan, dan 39 anak dinyatakan sembuh. Dari sebaran kasus yang ada di DKI Jakarta, masih menduduki posisi tertinggi dengan 57 kasus, sementara Jawa Barat 36 kasus, Aceh 30 kasus, Jawa Timur 25 kasus, Sumatera Barat 19 kasus. Provinsi-provinsi ini menduduki posisi 5 besar kasus gagal ginjal akut pada anak. Sisanya tersebar di 27 provinsi di Indonesia. Hubungan dengan kasus gagal ginjal akut progresif ini yang diduga dengan kaitan dengan cemaran EG dan DEG, Badan POM telah melakukan respon cepat. Kami sudah melakukan serangkaian kegiatan pengawasan, sampling, pengujian, dan pemeriksaan. Ya, ini tentunya untuk mengantisipasi berbagai hal. Kami juga telah menemukan perusahaan atau produsen produk farmasi yang memproduksi sejumlah sirup dengan bahan baku propilen glikol yang tercemar EG dan DEG yang jauh melebihi ambang batas yang dibolehkan, ya, sehingga ini masuk ke arus penindakan, ya.
Berdasarkan temuan ketidaksesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, industri farmasi oleh Badan POM telah diberikan sanksi administratif berupa penghentian produksi, distribusi, penarikan kembali, dan pemusnahan. Nah, selanjutnya terhadap pelanggaran ketentuan dan persyaratan dari CPOB ini, kedua industri farmasi telah diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan sertifikat CPOB untuk fasilitas produksi cairan oral non betalaktam, artinya cairan ya, sediaan cairan. Dan demikian seluruh izin edar produk cairan oral non betalaktam tersebut dari kedua industri farmasi itu telah dicabut. Langkah kami tertuju ke Kampung Rawageni, Depok, Jawa Barat. Tepatnya di kediaman Ibu Soleha dan keluarga. Diketahui Azkia, putri bungsu Ibu Soleha, tak tertolong setelah divonis gagal ginjal akut. Saat ini kita akan menuju ke rumah Ibu Soleha, seorang warga asal Depok, Jawa Barat, yang menurut informasi anak dari Ibu Soleha ini meninggal dunia karena terkena gagal ginjal akut. Kita akan coba dengarkan cerita utuhnya sebetulnya seperti apa. Kita akan temukan faktanya. Kepada tim fakta, Ibu Soleha menceritakan kronologis bagaimana awal mula putrinya divonis mengalami gagal ginjal akut. Menariknya, jenis obat-obatan yang dikonsumsi Ananda Azkia tidak termasuk ke dalam 5 jenis obat yang sempat dilarang digunakan oleh Kementerian Kesehatan. Kakak Kia ini, kalau mohon maaf sebelumnya Bu ya, kalau kami harus bertanya ini ke Ibu Soleha. Semoga Ibu berkenan juga untuk bercerita ke kami Bu. Kakak Kia itu gimana sih Bu awal ceritanya tuh yang menimpa Kakak Kia itu kayak apa? Anak saya itu awal mulanya itu panas di hari Kamis malam jam 3 malam sama pilek. Panasnya itu sampai ke 40 derajat. Sampai 40 derajat? Betul. Akhirnya karena di jam 3 malam itu kami juga susah untuk nyari dokter. Saya memberikan anak saya itu obat yang biasa sedia di rumah, yaitu saya kasih paracetamol dan obat flu anak. Di situ setelah minum paracetamol sama obat pilek itu, anak saya itu panasnya alhamdulillah tidak berkelanjutan. Sehingga di hari Jumat sama hari Sabtunya pagi itu anak saya bisa bermain seperti biasanya, melakukan aktivitas seperti biasanya, seperti bermain bersama teman, bercanda, nonton televisi, biasa aja kegiatannya. Tetapi di hari Sabtu di jam 3 malam juga sama jamnya, anak saya itu muntah-muntah hebat. Sampai muntah-muntah itu sebanyak 15 kali. Di jam 9 malam di hari Minggu tanggal 9 Oktober, saya sama suami membawa anak saya ke IGD Rumah Sakit Bunda Alia. Di hari Seninnya di tanggal 10 Oktober itu dokter visit, dan kebetulan dokter tuh visitnya tuh pagi. Dan kebetulan juga saya dalam keadaan buka pampers anak saya. Terus saya baru ingat, saya baru cerita, dokter, anak saya kok sampai sekarang pampersnya masih kering dan tidak pipis. Di hari Sabtu kemarin pas awal muntah-muntah sampai sekarang anak saya tidak pipis. Dokternya langsung curiga, langsung berkata seperti ini, kata Ibu, takutnya anak Ibu kena gagal ginjal. Dan betul prediksi dokter bahwa anak saya itu menderita gagal ginjal akut stadium 3. Waktu, maaf ya Bu, sekali lagi saya harus bertanya, ketika dokter mengatakan bahwa anak Ibu gagal ginjal akut tuh apa Bu? Sempat kaget atau seperti apa? Karena Bukan kaget lagi. Kalau melihat riwayat hidup dari Kakak Kia itu gimana sih Bu? Bukan kaget lagi, kayak disambar petir, kayak dunia itu mau runtuh. Bukan kaget lagi, karena anak saya itu anak yang sangat sehat sekali dan tidak ada riwayat penyakit yang parah. Kalau panas pilek itu menurut saya wajar, karena yang lain juga sering kalau anak kecapean panas pilek. Di situ saya juga tidak menyangka bahwa anak saya itu didiagnosa penyakit ini gitu kan. Dan sampai sekarang ini saya belum tahu kenapa anak saya bisa didiagnosa penyakit seperti ini gitu kan. Sebelum Kakak Kia ini harus berjuang melawan sakit gagal ginjal akut ini, sempat mengkonsumsi apa saja sih Bu? Itu dia sempat mengkonsumsi obat panas itu, paracetamol sama obat pilek gitu. Tidak pernah saya kasih obat yang aneh-aneh. Yang selalu saya sedia yaitu obat panas sama batuk pilek itu saja. Dilepaskan di titik kematian yang sangat cepat gitu. Seminggu itu kayak benar-benar kayak busuk panah gitu anak saya. Karena cepet banget dalam waktu seminggu anak saya sudah tidak ada, dengan
didiagnosa ya penyakit seperti itu yang saya awalnya tidak menyangka sama sekali. Dan inilah Azkia, bocah cantik yang baru berusia 3 tahun 8 bulan, yang akhirnya harus berpulang setelah mengalami gagal ginjal akut. Mama mana mama? Meski telah kehilangan putri bungsunya, Soleha tetap berterima kasih kepada tim dokter RSCM yang menangani dan berjuang bersama keluarga pasien, sekaligus berharap agar kasus gagal ginjal akut yang menimpa putrinya tidak dialami lagi oleh anak-anak yang lain. Dan air pipisnya pun sama sekali setelah cuci darah pun tidak keluar, sama sekali. Jadi semakin menurun. Semakin menurun. Ya, meskipun dokter sudah melakukan yang terbaik untuk saya, apapun dokter lakukan, saya juga melihat sendiri kerja dokter di rumah sakit RSCM tuh siang malam 24 jam tuh untuk kesembuhan anak saya. Semua sudah berjuang semua ya, Bu, sudah ya, berjuang. untuk kesembuhan Betul, Akia ya. betul. Di malam minggunya kami dipanggil oleh tim dokter bahwa anak kami itu mengalami kritis yang sangat hebat. Di malam minggu hari Sabtu berarti. Jam berapa waktu itu, Bu? Jam 9 malam. Jam 9 malam. Betul. Kondisinya itu seperti apa sih, Bu? Sudah tidak bisa merespon sama sekali, sudah tidak bergerak, cuman masih bernapas dalam keadaan dipasang ventilator dan sudah mulai ngorok gitu kan. Kita panggil sudah tidak sudah tidak ini sama sekali gitu. Terus di hari minggunya di tanggal 16 Oktober kami dipanggil lagi, ternyata anak kami kritisnya sudah mulai hebat. Dan sempat pendarahan jantung juga. Terus di jam 8.20 anak kami dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Jadi cukup cepat sekali perburukannya. Selama 11 hari ini saya tidak pernah melewatkan untuk berziarah ke anak saya. Bahkan kemarin saking kangennya sehari 3 kali. Karena semakin hari itu mas semakin kangen. Rindu itu mas semakin tambah, bukannya semakin berkurang. Jadi semakin kesini saudara udah pada pulang, teman-teman sudah pada punya kegiatan masing-masing. Semakin berasa dengan ketidakhadiran anak saya ini gitu. Jadi bukan semakin lupa, malah semakin sulit untuk melupakan. Susah diungkapin, makin berat. Sini itu makin nyesek gitu. Kangennya minta ampun mas, aduh jangan sampai ada yang seperti saya gitu kehilangan anak yang sangat dicintai gitu.